banyak orang yang masih memandang sebelah mata sebagai pemimpin perempuan, tapi menurut saya itu suatu kelebihan juga. Ibu itu biasanya akan melakukan semuanya untuk anaknya. Nah, biasanya perempuan juga banyak yang melakukan hal itu di perusahaan atau di bisnis yang dipimpinnya. Kita tuh udah hampir jadi negara maju. Pada saat akhir-akhir ini tuh kita butuh boost gitu. Kita butuh boost untuk naik ke atas. Nah, halo, selamat datang di Bali Talks Venetian Bathroom. Sekarang saya sedang bersama Mbak Safitri Suswono. Mbak, sampai hari ini pencapaian apa sih Mbak yang udah Mbak Fitri dapatkan yang menurut Mbak Fitri itu menyenangkan dan kenapa? Nah, oke. Makasih Stella. Ini ada dua hal ya. Yang satu sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri ITB, yang kedua sebagai CEO di Bangun Cipta Group. Mengenai pencapaian menurut saya semuanya menyenangkan karena itu suatu perjalanan ya, suatu perjalanan. Untuk di bisnis, waktu kita menyelesaikan suatu proyek, waktu kita menyelesaikan proyek hotel, misalnya Hotel Cipta di Pancoran, Hotel Radisson di Batam, setelah selesai proyek senang. Waktu kita menyelesaikan proyek-proyek KPBU misalnya di Umbulan, di Bandar Lampung, itu juga kita senang. Terus kemudian saat kita melewati proyek-proyek yang kita kerjakan, misalnya konsesi jalan tol Jakarta Lingkar Barat 1, itu kita lihat rame, lancar, operasional juga lancar, ya kita senang gitu. Mana yang paling senang? Semuanya senang. Kenapa? Kenapa ya? Karena gini, apa yang kita udah kerjakan ternyata selesai dan berguna dan bisa terus berjalan, bisa memberikan banyak manfaat untuk orang, banyak orang bisa bekerja di sana, itu membuat kita menjadi senang kan ya. Terus yang kedua dalam berorganisasi, kebetulan saya lagi mendapat amanah menjadi Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Hal yang sama juga saya lakukan di situ. Jadi intinya adalah pada saat kita berkarya di suatu tempat, cobalah untuk membuat kita selalu produktif dan juga bermanfaat untuk orang banyak dan juga tempat kita bekerja atau tempat kita berorganisasi. Di Ikatan Alumni Teknik Industri itu kita memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa teknik industri di ITB. Kemudian juga kita bikin banyak sharing session. Jadi ini kan sekumpulan alumni ITB dari tahun 1968 ya sampai mungkin yang paling muda 2020, angkatan 2020. Semuanya ngumpul dan ini kan masing-masing memiliki ilmu yang berbeda-beda. Jadi kita secara berkala melakukan sharing session yang ya gunanya untuk supaya kita update lah satu sama lain. Ada yang bisnisnya di bidang oil and gas, ada yang di bidang transportasi. Kita saling mengupdate apa saja yang hal-hal yang terbaru dalam industri mereka. Seperti hal yang terakhir ini kami mengadakan sharing session mengenai digitalisasi dalam dunia bisnis dan penggunaan AI di dunia bisnis. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau tadi kan bersenang-senang ya, pasti kan kalau kata pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada kesulitan nggak Mbak kira-kira untuk mencapai sampai proses saat ini? Banyak, kesulitan sih banyak. Ibaratnya gini, kalau saya selalu melihat di hidup kita nih seperti lagi naik gunung. Kita pengen mencapai ke tempat yang paling tinggi. Pada saat kita naik gunung itu, pertama udah pasti capek, udah pasti pegel, udah pasti pernah kepleset, udah pasti pernah jatuh, udah pasti pernah kebaret-baret, kena ranting dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ya kita harus stop juga, kita harus tahu kapan kita harus stop, kita harus tahu kapan kita makan, kapan kita seperti itu. Nah, jadi karena kita lagi mau naik gunung, masuk hutan yang kita nggak tahu ada apa di dalam hutan itu, apa aja yang harus kita bawa menurut saya gitu. Kita harus bawa kompas, kita harus bawa stok makanan, kita harus bawa air dan lain sebagainya. Nah itu perbekalan sama hidup juga gitu. Terus susah-susahnya gimana? Ya namanya juga lagi naik gunung ya.
Jadi ya udah pasti susah lah gitu kan. Jadi gak usah dipikirin. Oke, Mbak, ini kita penasaran nih. Apa sih yang pertama kali pagi hari Mbak Fitri lakukan? Oke, pertama kali bangun tidur, sholat subuh. Terus setelah itu saya olahraga. Jadi ibu-ibu untuk menjaga supaya badan tetap fit itu kita harus olahraga tiap hari ya. Nah, olahraga apa nih biasanya Mbak Fitri? Oh, saya olahraganya saya bilangnya Tom Fit gitu ya, karena Tom Fit ya. Intinya sih olahraganya strength sebenarnya, strength tapi latihan strength tapi pakai beban diri sendiri. Jadi kayak plank itu ya plank saya lakuin 1 menit kali 3, terus kemudian push up, sit up, leg raises seperti itu. Kira-kira 30 menit setiap hari. Oke. Ya. Nah, kehidupan seperti apa yang paling penting dijalani sebagai kita manusia, Mbak? Menurut saya supaya kita tetap produktif dan bisa menikmati hidup, yang pertama yang harus paling kita jaga adalah kesehatan kita. Oke, kesehatan. Kesehatan. Kalau kita lagi sehat-sehat aja, itu adalah suatu nikmat yang selalu underrated. Kita take it for granted, itu memang pasti ada, padahal ternyata enggak gitu. Kita harus jaga itu kesehatan. Nomor 1 berarti kesehatan. Kesehatan, ya. Gimana caranya menjaga kesehatan itu? Ya orang macam-macam lah. Kalau saya ya jaga makan, jaga olahraga gitu lah. Jaga pikiran, jaga hati, seperti itu aja. Oke. Berarti tetap jaga makan, jaga olahraga juga ya, terus jaga pikiran dan jaga hati ya, teman-teman. Nah, setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kelemahan, kayak tadi Mbak Fitri udah ceritain untuk mencapai itu ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya Mbak tentunya. Nah, ada gak sih Mbak dalam mencari, maksudnya dalam dunia kerja tuh ada sesuatu yang krusial gak Mbak? Yang menurut Mbak tuh Mbak ada pengalaman? Pengalaman, oke. Banyak orang yang masih memandang sebelah mata sebagai pemimpin perempuan, tapi menurut saya itu suatu kelebihan juga. Asal kita tahu caranya. Salah satu contohnya gini, saya pernah ngadepin jadi kalau kita punya proyek baru, kita masuk ke suatu lingkungan baru, itu kan biasanya lingkungan situ pasti akan ada penolakan ya. Ada penolakan, marah-marah dan lain sebagainya lah. Demo dan lain sebagainya. Nah, ada pada satu masa di mana saya ngadepin sendiri itu hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saya pikir gini, ini kalau keras-kerasan ya, keras-kerasan terus deh gitu. Tapi kalau yang maju saya, pasti mereka nggak berani, saya pikir gitu. Paling marah-marah aja gitu. Kalau marah-marah aja kan dengerin aja gitu ya. Ya udah. Disitulah saya pikir kalau yang maju perempuan pasti mereka nggak akan sampai berantem, nggak akan sampai apa. Jadi saya hadapin sendiri seperti itu. Nah di perusahaan, di kegiatan juga saya rasa energi seorang perempuan itu bisa kita manfaatkan lebih ya. Salah satunya gini, memang ini energinya berbeda ya antara laki-laki dan perempuan ya. Perempuan itu memang sangat multitasking mungkin ya. Laki-laki habis pulang kantor kan biasanya pulang, istirahat, makan dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu kan biasanya pulang kantor terus bikin PR. Belum lagi kalau anaknya bilang, "Mah, besok," kalau bercandanya ibu-ibu itu kan, "Besok ada prakarya suruh bawa apa gitu." Jam 12 malam gitu. Besok tapi ada. Mama saya juga gitu pengalaman. Iya kan begitu. Nah seperti itu kan, jadi emang tantangannya beda. Nah ibu itu biasanya akan melakukan semuanya untuk anaknya. Nah biasanya perempuan juga banyak yang melakukan hal itu di perusahaan atau di bisnis yang dipimpinnya. Jadi ibu itu akan punya mindset bahwa semua bisnis ini, semua perusahaan ini adalah anak saya. Anak saya nggak boleh sakit, nggak boleh kekurangan, nggak boleh sampai menderita seperti itulah. Itu energi yang harus digunakan lah sebagai pemimpin perempuan. Oke, sebuah tanggung jawab ya. Iya. Oke Mbak, produktivitas Mbak nih yang paling penting tuh apa sih kira-kira? Apakah mental, seperti apa yang diperlukan dan poin yang penting apa yang harus ada?
kita bicara tentang produktivitas di sini, ini menurut saya sangat penting ya, apalagi kita mengalami kondisi ekonomi yang mungkin agak kurang baik belakangan ini. Dan kita juga bersaing bukan cuman di dalam negeri, tapi kita juga bersaing secara regional dan juga internasional sebenarnya. Nah, jadi Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki tenaga kerja yang sedemikian banyak, kita harus bisa menjadi tenaga kerja yang produktif dan juga harus menjadi perusahaan dan bisnis yang produktif. Kenapa? Karena hanya dengan produktivitas yang tinggi kita bisa meningkatkan daya saing kita. Produktivitas yang tinggi itu seperti apa? Saya pikir gini, produktivitas itu ada dua pihak, antara perusahaannya dan juga seluruh karyawannya gitu ya. Jadi dan di dalam perusahaan dan karyawan ini ada people, ada proses dan juga ada produknya. Kalau kita bilang people di sini seluruh pihak harus jujur, pertama gitu. Karena kalau udah ada yang nggak jujur, nah itu akan biasanya akan menimbulkan inefisiensi. Inefisiensi itu akan menimbulkan produktivitas yang rendah. Jadi semua harus jujur dan semua harus punya mental bahwa bukan mau menang sendiri, tapi antara perusahaan atau employer dan juga semua pekerjanya harus punya mental untuk berjuang bersama. Bahwa ini adalah bisnis kita bersama, di sini tempat kita untuk mencari nafkah bersama, dan ayo kita berjuang bersama dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan ada salah satu pihak yang ingin menang sendiri. Nah, kalau udah ada salah satu pihak yang ingin menang sendiri, harmonis itu susah. Nah, begitu harmonis susah, produktivitas pasti akan turun. Jadi kalau kita punya mental untuk berjuang jujur, mau berjuang bersama, itu udah suatu modal yang sangat baik. Yang kedua, kita harus punya mindset bahwa kita harus bisa melakukan kita harus terus-terusan secara inovatif mencari cara untuk melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, harus ini lebih baik dari kemarin, seperti itu. Dan juga cost conscious. Dalam hal lebih baik itu kita juga harus sangat cost conscious, karena dengan cost conscious itu kan menjadi lebih efisien. Dengan lebih efisien kemungkinan besar produktivitas akan naik. Oke. Nah, hobi dan kebiasaan atau aktivitas apa yang menurut Mbak Fitri ini bisa membuat seseorang tuh jadi lebih produktif? Kita tinggal di Jakarta yang sangat rush gitu ya. Iya benar. Ya, apalagi yang tinggalnya di suburban gitu ya. Harus ke tengah kota jam berapa, pulang, macet-macetan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mendapatkan keseimbangan itu sangat penting. Keseimbangan antara badan, pikiran dan juga hati ya. Badan, pikiran dan hati. Saya sih cara menjaga badan saya itu ya olahraga sama jaga makan itu ya. Menurut saya sejak saya olahraga 30 menit setiap hari, saya jarang banget sakit. Flu aja setiap hari, Mbak. Setiap hari. Flu aja sebelumnya tuh saya sering banget kena flu. Kan Jakarta polusi banget ya. Saya sering banget batuk, pilek, dan itu sering banget. Dan sejak saya olahraga 30 menit setiap hari itu sangat jarang. Terus buat saya ya mendekatkan diri pada Tuhan itu sangat penting. Yang ketiga ini yang mungkin juga sangat menyenangkan adalah kumpul sama teman. Kumpul sama teman, sama saudara yang kita cocok ya, itu sangat stress relieving. Nah, itu membuat kita juga menjadi lebih balance. Jangan terus pakai energi yang gitu, energi yang ayo chief target gitu. Tapi kita harus balance. Sering-sering melihat ke bawah itu juga sangat penting bagi orang Jakarta, karena kalau nggak sering-sering lihat ke bawah ya capek nggak terus. Keren. Oke Mbak, nah kita ini kan adalah bagian dari komunitas nih Mbak. Keluarga, organisasi, masyarakat pun dan negara, bagaimana sih cara Mbak Fitri itu melihat diri sendiri dalam konteks ini, dan hal apa yang paling penting untuk dihikmati dan diikhtiarkan Mbak? Oke, kita kerja segala macam itu bukan cuma untuk mencari nafkah, tapi untuk
kalau bahasa agamanya kan untuk beribadah lah gitu ya. Jadi untuk membuat diri kita lebih baik, untuk menggunakan bakat-bakat yang udah diberikan pada kita, dan juga yang paling penting adalah untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saya sih berusaha untuk mengikhtiarkan itu selalu. Jadi apapun yang saya lakukan, misalnya saya berbisnis ataupun saya berorganisasi, saya selalu memfokuskan bahwa apa sih yang bisa saya berikan agar berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Ya. Oke. Apa pokok soal negara ini yang mungkin bisa mengganggu produktivitas kita sebagai warga negara, Mbak? Menurut Mbak gimana? Mungkin kita punya lifestyle yang udah terlalu konsumtif dan materialistis menurut saya, gitu. Padahal itu agak terlalu berbahaya menurut saya, karena gini. Kalau kita punya mindset yang sangat konsumtif dan materialistis, percaya deh, nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada habisnya. Dan biasanya orang-orang seperti itu akan berusaha untuk mendapatkannya secara instan. Padahal sebenarnya kayaknya nggak ada deh yang instan di dunia ini, gitu. Nah, jadi tapi gimana lagi ya, hal-hal seperti itu dicekoki setiap hari lewat dengan begitu gampangnya di media sosial kan gitu, yang banyak konten yang ada dan banyak dilihat sama terutama anak-anak muda yang paling sering lihat medsos itu kemewahan, jadi segala sesuatu yang sifatnya materialistis gitu, pastilah terbentuk di pikiran mereka seperti itu. Nah menurut saya itu bahaya, untuk kedepannya itu bahaya. Indonesia ini masih negara yang berkembang, dan kita perlu banyak sekali effort, dan kita perlu banyak sekali energi untuk jadi negara maju. Kita tuh udah hampir jadi negara maju. Pada saat akhir-akhir ini tuh kita butuh boost gitu, kita butuh boost untuk naik ke atas. Nah, itu tuh kita butuh banyak sekali energi, dan energi itu jangan dipakai untuk pamer-pameran gitu. Energi itu dipakai untuk belajar, bekerja, berinovasi, segala sesuatu yang lebih produktif lah. Iya benar, setuju sih. Apalagi zaman sekarang nih anak-anak muda nih keseringan itu bukan belajar tapi joget-joget, Mbak. Nah gitu. iya. Kadang tuh malah yang diangkat itu tuh sesuatu hal viral yang sebenarnya kurang ya Mbak ya, gitu, kurang ya negatif gitu ya. Kenapa kita nggak coba untuk menampilkan sisi dari yang berprestasinya gitu ya Mbak. Iya. Padahal yang memamerkan hal-hal yang sifatnya materialistis itu juga sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya. Kita nggak tahu, mungkin dia kerja keras untuk dapetin di situ, mungkin dia pinjem untuk dapetin itu, kita juga nggak tahu. Yang kita lihat kan hasil akhirnya aja gitu. Boleh dong Mbak berikan 3 kata apa yang penting dilakukan agar kita bisa mencapai produktivitas tinggi sekaligus kita bisa bahagia. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Itu 1 kata atau 2 kata ya? Oh 3 kata ya? Iya kata. Sehat, kerja ikhlas. Nah gitu. Sehat, kerja ikhlas. Jadi itu kuncinya ya? Iya. Terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Stella.